Nah dok, kawasan tanpa rokok ini melarang merokok atau bagaimana nih dok? Ya, sebetulnya sampai saat ini sih belum ada ya untuk larangan tidak boleh merokok. Tetapi tidak boleh merokok di 7 kawasan tanpa rokok. Yang telah Seperti ditetapkan itu, gitu yang ya? telah ditetapkan. Baik, halo selamat siang Sobat Sehat Sukamaju dimanapun Sobat Sehat berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sobat Sukamaju, kita sekarang berada di suatu tempat nih Sobat Sukamaju untuk melaksanakan yang namanya podcast episode kedua dari podcast Lur Puskesmas Villa Pertiwi. Nah Sobat Sehat semua, seperti yang Sobat Sehat ketahui bahwa di episode pertama kita sudah membahas suatu isu kesehatan nih mengenai TB. Dan sekarang di episode kedua kita akan membahas kembali isu kesehatan yang ada. Nah tentunya dengan latar tempat yang berbeda. Kita bisa lihat di sekeliling kita ada beberapa hal yang berbeda dari episode pertama. Dan dimanapun sekarang kita berada, kita tetap sama membahas satu tema, caranya edukasi kesehatan. Nah tapi saya tidak sendiri Sobat Sehat Sukamaju. Di sini saya sudah ditemani dengan narasumber nih yang akan mendiskusikan bersama kita, berbicara bersama kita, berbincang-bincang bersama kita untuk membahas suatu isu-isu kesehatan atau tren kesehatan pada saat ini. Dan di sini saya sudah berdua bersama Dr. Lina Herliana. Selamat siang dokter. Siang Mas Diri. Gimana dok ini suasana hari ini dok? Siang hari ini. Alhamdulillah cukup cerah ya. Cukup cerah. Dan jadi nyaman ya kalau kita ngadainnya di luar ya. Jadi relax ya dok ya? Ya betul, mudah-mudahan seterusnya begitu ya. Iya harusnya dok ya kita Ya. melaksanakan podcast ini apalagi episode kedua dok. Betul. Baru episode kedua karena ini adalah launching terbaru juga nih dari kita podcast Lur ya dok ya di Puskesmas Villa Pertiwi. Dan alhamdulillah episode kedua kita bisa berkesempatan di tempat yang wah enak kali nih, sejuk ya dok ya. Kalau misalnya kata orang-orang zaman kini dok, kata Gen Alpha itu yang Instagramable gitu ya dok ya. Gitu. Pas cocok lah buat Pas kita cocok. berdua. Nah untuk nantinya Sobat Sehat supaya semakin enjoy ya dok ya untuk mendengarkan edukasi-edukasi yang akan kita sampaikan nih dok. Oke, baik dok. Pada kesempatan kali ini dok kita akan membahas nih satu isu tentang rokok dok. Oh, cukup berat ya pembicaraan kita kali ini Iya, ya. betul, dok. Mendengar kata rokok kayaknya deg-degan saya. Aduh kenapa nih dok rokok dok? Iya gitu deh, pasti nantinya saya akan dimusuhi banyak orang nggak ya? Waduh jangan sampai ya Sobat Sehat Sukamaju kita di sini menyampaikan apa yang harus kita sampaikan ya dok ya, tentang rokok. Nah seperti yang kita ketahui dok, pada saat ini rokok mungkin lumrah ya dok kita lihat baik di sasarannya kalangan remaja, orang dewasa maupun sekarang sudah menginjak ke ranahnya orang-orang anak sekolah dasar dok, usia sekolah dasar. Betul sekali. Nah itu dok yang harus kita beritahu nih kepada Sobat Sehat Sukamaju bagaimana nanti nih bahaya rokok, terus juga apa sih pengertian rokok, lalu bagaimana cara atau berhenti merokok itu gimana sih dok gitu. Nah kita akan kupas tuntas ya dok ya siang hari ini. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas tuntas mengenai rokok ini. Baik, yang pertama dok, yang saya penasaran gitu dok, di luaran sana mungkin sama sepertinya Sobat Sehat juga penasaran, rokok ini apa sih dok? Karena rokok itu banyak sekali jenisnya dok, bisa dijelaskan dok pada Sobat Sehat semua? Oke, baik Sobat Sehat semuanya. Jadi rokok itu merupakan hasil olahan tembakau ya. Termasuk di sini adalah cerutu ataupun yang lainnya. Nah, yang lainnya ini betul tadi ya bahwa banyak sekali bentuk rokok ya. Misalkan saja rokok filter nih yang banyak sekarang dijual ya kan. Kemudian kalau cerutu mungkin cerutu udah agak jarang ya kalau itu cerutu udah lama ya. kali. Oke, betul. Kemudian ada yang mungkin kalau zaman dulu kita kenal dengan pipa atau yang pakai cangklong gitu tuh. Oh, iya. Nah, ya mungkin kakeknya Mas Giri. Kayaknya ya dok ya, mungkin Ya. udah lama banget, ini udah lama nggak lihat juga. Ya, dan sekarang yang lagi ngetren, tahu nggak apa? Apa dok? Itu loh, vape. Nah, Oh, vape. bentuknya elektrik. Nah, ini sekarang saya lihat kok menjadi fenomena yang sedang tren ya untuk alat rokok ini. Khususnya di kalangan remaja ya dok ya. Betul sekali. Nah, tadi berbicara tentang pengertian rokok. Tadi kan rokok itu ada yang dari tembakau, terus juga ada yang namanya rokok listrik ya dok ya, atau rokok elektronik. Emang bahaya mana nih dok antara rokok yang tadi dokter jelaskan, rokok yang dibuat dari tembakau atau rokok yang elektrik itu dok? Ya, sebetulnya sama saja ya antara
sama-sama mengandung nikotin ya sobat sehat. Nah, jadi dimanapun sobat sehat berada, saya selalu menemui nih dok, kalau misalnya saya lagi ke kafe gitu dok ya, ke tempat-tempat umum ya dok, untuk nongkrong, pasti anak muda sekarang pegang yang namanya ini dok, rokok elektrik ataupun bisa disebut tadi apa dok, vape ya, vape pod. Gimana tuh dok? Apakah ada bahayanya dok? Ya, karena memang sama-sama mengandung nikotin, pastinya akan mempunyai efek ya, gitu ya. Efek rokok ataupun nikotin kan yang kita sudah tahu, mungkin ya sama-sama tahu adalah menimbulkan kecanduan. Ya. Jadi betul sekali kalau misalkan ada yang mau berhenti merokok itu sangat sulit, karena memang sifatnya dari nikotin adalah membuat kita menjadi kecanduan. Kecanduan, oke. Berarti ketika saat kita merokok itu nikotin ini bisa langsung apa ya dok, yang membuat kita ingin terus merokok gitu ya dok ya, bisa menjadi ya. Oke, baik. Kalau misalnya di dalam kandungan satu batang rokok itu berapa zat ya dok kira-kira dok, dan apa saja sih zat-zat membuat rokok itu? Oke, ini kayaknya sobat sehat semuanya harus tahu nih ya, bahwa di dalam satu batang rokok itu bisa mengandung lebih dari 4.000 zat senyawa kimia. 4.000 loh sobat sehat. Ya, betul. Dan lebih dari 400 itu mengandung zat yang sangat berbahaya. Oke, 4.000 zat bahan pembuat Kimia. rokok kimia dan 400 zat untuk yang berbahaya. Betul. Dan ini kita hirup gitu ya dok, yang orang-orang Ya. perokok hirup gitu. Bayangkan sobat sehat, untuk 4.000 zat itu ya dok ya, gimana kita apa penyakitnya dok itu kira-kira disebabkan oleh rokok ini dok, Yes. ada nggak sih dok? Tuh, sebentar. Baik yang perokok maupun yang tidak perokok, ini bisa saja dihirup, ya kan? Oke. Kita sudah kenalkan ada yang namanya perokok aktif dan yang ada perokok pasif. Oke. Jadi sama-sama semuanya menghirup zat-zat ini. Oke. Tapi lebih bahaya yang mana dok, perokok pasif atau aktif nih? Ya, kalau yang perokok pasif itu bisa menjadi 3 kali ya, Oh, 3 lebih kali. berbahaya daripada perokok aktif. Perokok Tapi kalau menurut saya sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Apalagi yang merokok bisa 4 kali mungkin ya. Nah, gimana nih sobat sehat nih? Apa mau terus ngerokok atau gimana nih dok? Sobat sehat pasti yang di rumah ataupun yang berada dimanapun, 4.000 zat tadi yang telah dijelaskan oleh dokter, dan juga perokok yang pasif malah yang lebih berbahaya. Tapi ya kalau misalnya kita berbicara berbahaya ya bahaya dua-duanya. Yang penting kita bisa menghindari, yang pertama menghindari perilaku merokok ya dok ya, dan yang kedua menghindari pergaulan merokok. Ya. Nah, berbicara tentang kandungan dalam batang rokok dok, kan tadi ada rokok elektronik dan juga ada rokok batangannya yang dibakar gitu, dari tembakau. Nah, kira-kira asap rokoknya ini sama saja bahayanya atau gimana dok? Karena kan yang rokok itu asapnya katanya sedikit, terus yang vape banyak. Nah, katanya yang bahaya lebih yang rokok, yang tembakau yang sedikit asapnya, tapi kan asapnya lebih banyak yang vape gitu. Sama aja Mas Giri, ya, karena sifatnya adalah semuanya sekali lagi tembakau mengandung nikotin. Hanya kalau yang batangan mungkin itu dibakar ya, bedanya seperti itu ya. Kalau yang sekarang elektronik itu mungkin dari cairan menjadi uap juga, menjadi asap juga, jadi sama. Sama aja berarti ya dok ya, karena banyak sekali dok remaja-remaja yang menanyakan nih kepada puskesmas khususnya Ya. dok, emang bahaya asap mana sih, asap rokok Ya. tembakau atau asap rokok elektrik? Karena kan yang paling banyak itu yang dikeluarkan rokok elektrik, tapi katanya lebih bahaya rokok tembakau. Jadi kita klarifikasi ya, sebenarnya dua-duanya bahaya ya dok ya, asapnya mau asap dan disebabkan oleh rokok elektrik maupun tembakau tadi ya dok ya. Oke. Cuma bedanya mungkin sekarang itu pakai aroma ya. Oke, Ya, pakai kalau yang namanya. elektrik. Oke, kalau yang elektrik itu liquid ya dok namanya Ya, dok ya. betul. Nah, liquid ini kan katanya dari buah dok. Ya, hanya aromanya saja. Hanya aromanya, dia tetap bahaya gitu. Tetap bahaya. Ya, meskipun dari yang juicy tadi ya, yang dari buah-buah itu tetap berbahaya ya dok ya. Oke, baik dok. Nah, terus sekarang tadi sudah saya sebutkan bahwa tren isu kesehatan tentang rokok ini banyaknya remaja dok, prevalensinya nih remaja kan. Kenapa sih dok pemasaran rokok ini harus ditargetkannya remaja, bahkan sampai anak usia sekolah dasar pun merokok sekarang? Karena remaja itu kan sifatnya apa tuh? Mas Giri kan remaja nih, pasti tahu Remaja nih. jompo nih. Remaja itu sifatnya adalah kepo, Kepo, ya penasaran. kan? Penasaran, Oke. kepingin tahu gitu ya. Dan pastinya kepingin mengikuti yang tren, ya kan? Betul. Nah, sekarang ini menggunakan elektrik itu sepertinya
tren bagi mereka. Lebih gaul gitu ya, ya, Dok, betul, lebih gaul ya. Sedangkan jumlah remaja ataupun usia produktif di Indonesia ini jumlahnya lebih banyak kan dibanding dari yang balita dan lansia. Jadi memang sasaran empuk ya gitu buat para remaja ini. Ya mungkin untuk sasaran empuk, terus juga mereka mudah terbawa oleh pergaulan mungkin ya Dok ya. Iya. Nah ini mungkin untuk orang tua nih Sobat Sehat semua, untuk bisa menjaga gitu ya Dok ya Betul. pergaulan anak-anaknya, harus selalu memantau gitu ya Iya. Dok ya. Memang kita tidak bisa memantau terus anak-anak kita ya Dok ya bergaul dengan siapa, tapi dengan peran orang tua yang mengharuskan anaknya untuk tidak merokok mungkin bisa membantu gitu ya Dok ya. Oke Dok, nah kira-kira tadi faktor apa sih Dok yang mendorong anak-anak tuh pengen ngerokok gitu, ataupun remaja-remaja sekarang pengen ngerokok gitu Dok? Ya itu yang tadi, kepengen gaul, ya kan, kepengen punya banyak teman, tidak mau ditinggalkan oleh teman-temannya gitu. Kemudian biasalah kalau laki-laki dibilang tidak merokok itu tidak jantan, nah katanya gitu ya. Apakah betul itu seperti itu? Gitu ya. Tidak jantan gitu ya Dok ya. Iya. Saya sempat baca artikel kesehatan Dok, kalau misalnya yang perokok ini, apalagi perokok aktif yang laki-laki katanya bakal terkena impoten Dok. Impoten ini apa sih Dok? Apa ya? Bisa dijelaskan mungkin ke teman-teman Sobat Sehat semua? Ya, jadi impoten itu artinya untuk fungsi dari alat kelamin prianya itu tidak bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Jadi mungkin yang bisa membuahi untuk menjadi janin, nah ini tidak bisa, itu impoten. Nah, itu berarti ya untuk Sobat Sehat semua, berarti banyak sekali bahaya yang disebabkan oleh rokok, dan juga untuk remaja khususnya Dok ya, karena mungkin masa iya sekarang kita prevalensi remaja harus masuk ke usia sakitnya itu sakit ya, PTM ya Dok yang bisa Iya, dinamakan. Nah, penyakit tidak menular penyakit ya. tidak menular, betul. Nah, rokok ini penyakitnya apa aja sih Dok yang bisa disebabkan oleh rokok? Salah satunya bisa dijelaskan. Oh, banyak ya, dan rata-rata semuanya berbahaya ya. Jadi akibat dari rokok itu bisa saja yang paling bahaya adalah kanker. Dan kankernya itu juga bisa terjadi di mana-mana gitu ya. Bisa terjadi kanker kulit misalkan, kemudian kanker dari organ tubuh kita gitu ya. Kemudian juga kanker paru-paru pastinya. Paru-paru pastinya, karena ya lewat paru-paru gitu ya Dok ya. Oke, sangat berbahaya. Jadi tidak ada batasan usia ya Dok ya untuk terkena penyakit ya, mau dia perokoknya masih muda maupun udah dewasa, itu pasti bakal terkena penyakit kalau dia terus merokok kayak gitu. Baik, nah lalu Dok, untuk cara menghindari rokok nih Dok, mungkin Sobat Sehat dan juga orang tua di sana penasaran nih gimana ya biar anak itu nggak ngerokok gitu Dok, dari sisi kesehatan gitu. Ya, yang pertama mungkin kita juga sebagai orang tua bisa untuk memantau anak-anak kita ya, kemudian memberikan edukasi, kemudian pilih-pilih pergaulan gitu ya, pilih-pilih pergaulan buat para remaja kita ini sangat penting gitu ya. Kemudian yaitu ikut kegiatan yang bisa membuat remaja itu produktif gitu ya, kegiatan-kegiatan yang positif, mungkin seperti itu ya. Oke, lebih banyak ikut organisasi mungkin ya Dok. Betul. Organisasinya organisasi yang positif kali ya Dok ya. Betul, iya. Jangan yang negatif, yang lingkungannya perokok juga, iya, sama aja jangan kayak dong. bohong ya Dok. Iya. Kita mau berhenti merokok akibat kita mau produktif, malah kita terjebak di lingkungan itu. Baik, jadi itu mungkin hal-hal yang harus kita perhatikan Sobat Sehat nih untuk para orang tua dan juga remaja. Jadi jangan sedikit-sedikit galau ngerokok Dok. Terus lagi pusing ngerokok Dok. Karena katanya Dok, kalau misalnya kita ngerokok itu bisa menjadi tenang. Ada yang namanya apa? Dopamin ya Dok. Dopamin yang membuat kita menjadi lebih nyaman, lebih rileks, lebih bahagia katanya. Ya, gitu. katanya ya Dok ya. Katanya. Padahal pada aslinya tadi kita terkena Ya. penyakit tadi gitu ya. Mungkin Sobat Sehat jadi jangan sampai salah nih kita merokok untuk pikiran tenang, atau enggak kan bisa banyak ya Dok ya kita bisa alihkan ke hal-hal lain, bisa tadi dengan kegiatan produktif ya, dengan hobi-hobi gitu ya. kita ya, kesukaan kita apa gitu ya, gitu bisa dialihkan ke olahraga, mungkin yang suka olahraga ya, anak-anak remaja kan aktif ya, sangat aktif gitu, ikut berolahraga, bermain musik ya, banyak sekali kok untuk menghindari hal tersebut. Oke. Yang penting kita nggak gabut ya Dok ya, gabut Betul. pengen ngerokok gitu ya. Iya. Dan juga kalau yang galau jangan ngerokok, nanti aktivitas fisik ya Dok ya. Betul. Oke. Gitu. Dan juga
kalau misalnya dok nih, kita tadi sudah tahu cara menghindari rokok ataupun cara perilaku merokok untuk kita hindari, tapi terasa sulit dok kita untuk menghindari. Apa sih yang harus kita lakukan di diri kita sendiri ataupun bagaimana cara si sulit ini biar jadi mudah gitu? Oke. Baik, yang pertama sih memang sebetulnya niat ya, niat dulu, lalu kita mencari jalan ya. Memang rokok ini kan membuat ketagihan ya, karena ketika rokok itu kita hisap, nikotin itu terhisap, dibawa di dalam darah, kemudian masuk ke dalam otak, otak akan mengeluarkan reseptor-reseptor yang akan menghasilkan hormon dopamin tadi tuh. Nah, jadi setelah kita merokok, memang betul itu membuat kita menjadi bahagia, menjadi lebih rileks. Tapi ketika sudah habis, sudah tidak merokok kembali, ada waktunya, nah ini akan menjadi merasa tidak bahagia, sehingga ini yang disebut dengan kecanduannya itu, sehingga mau mengulang untuk merokok lagi. Nah, seperti itu sih. Itu mungkin ya cara sobat sehat untuk bisa menghindari rasa sulit ya dok ya, untuk menghindari agar tidak merokok. Dan nanti pun ketika kita sudah berhasil menghindari perilaku merokok atau merokok, ada manfaatnya dong pasti dok ya. Nah, manfaatnya itu apa sih dok? Manfaatnya ya yang pasti kita satu hari saja tidak merokok ya, itu sudah melepaskan zat-zat nikotin yang ada di dalam darah kita. Itu lumayan loh, satu hari saja. Baru satu hari dok? Baru satu hari ya. Apalagi kalau misalkan sudah 1 tahun, sudah 5 tahun ya. Nah ini bisa kita terhindar dari resiko-resiko akibat dari rokok, seperti penyakit jantung, penyakit stroke, dan lain-lain. Kompleks sekali ya dok ya. Banyak loh caranya untuk berhenti merokok gitu ya. Yang pertama memang tadi niat gitu ya. Nanti yang kedua, ketiga, keempat itu ada lagi. Mau tahu nggak? Apa sih dok ini? Kita penasaran pasti nih sobat sehat, apa sih untuk cara berhenti merokok ini? Ada main dong ke Puskesmas Villa Pertiwi. Ada apa sih di Puskesmas Villa Pertiwi dok? Mungkin ini tadi kan sasarannya yang perokok anak usia sekolah, remaja, orang dewasa. Apakah bisa berhenti dok? Bisa. Dengan cara tadi apa dok? Dengan caranya ke Puskesmas Villa Pertiwi. Nah di sana ya kita ada poli UBM namanya, yaitu poli upaya berhenti merokok gitu ya. Itu kalau nggak salah di setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Oke, Rabu dan Sabtu ya sobat sehat. Tuh, nanti di sana akan bertemu dengan petugas-petugas yang memang sudah terlatih ya untuk upaya berhenti merokok ini. Tapi boleh kali di-spill sedikit gitu ya cara untuk berhenti merokok? Boleh dok. Ada 3 cara sebetulnya ya. Ada 3 cara sobat sehat. 3 cara apa ya. tuh dok? Yang pertama adalah berhenti langsung gitu ya. Hari ini kita merokok, kemudian kita niat untuk tidak merokok, besok harinya itu langsung sama sekali tidak merokok. Nah yang kedua itu mungkin bisa dengan cara mengurangi. Jadi biasanya kita 1 hari 1 bungkus misalkan gitu ya, kita coba hari ini untuk setengah bungkus gitu ya, nanti lama-lama turun malah tidak sama sekali gitu ya. Dan yang ketiga adalah menunda gitu ya. Biasanya mungkin hari ini kita merokok di jam 7 pagi biasanya yang pertama. Untuk besok kita coba 2 jam ya, misalkan jam 9 kita coba. Nanti berikutnya lagi pindah lagi ke 2 jam, kita coba lagi jam 11. Jadi nanti lama-lama jumlah batang rokok dalam 1 hari pasti berkurang seperti itu. Nah itu ya sobat sehat Sukamaju, cara untuk berhenti merokok. Yang pertama tadi mengurangi ya dok ya, mengurangi mungkin untuk kita tidak merokok agar kita langsung berhenti gitu dok ya. Nah yang kedua ada yang namanya tadi yang pertama itu berhenti langsung untuk berhenti langsung untuk tidak merokok. Terus yang kedua mengurangi mengurangi jumlah batang untuk dihisap gitu ya per harinya. Nah yang terakhir tadi dengan menunda asalnya kita mungkin merokok setelah makan gitu biasanya. Setelah makan aduh asem dok namanya dok gitu ya, asem gitu. Nah itu bisa nanti kita tunda tahan gitu ya. Itu mungkin trik atau tips yang bisa dilakukan untuk upaya berhenti merokok gitu dok. Selain tadi ke puskesmas untuk melakukan konseling, kita juga bisa mandiri sebenarnya, yaitu kembali lagi
lagi ke niat ya dok ya. Betul. Ke niat. Kalau misalnya kita niatnya mau berhenti, benar-benar berhenti, pasti secara tidak sadar juga kita akan berhenti gitu dok ya dok. Dan juga kalau misalnya di sini dok, ada juga kan masyarakat yang masih beranggapan bahwa ngerokok maupun ngerokok pasti meninggal gitu dok kan. Itu harus kita hindari gitu ya dok ya. Ya. Gitu. Terus untuk sobat sehat semua, selama tadi dari awal dari pengertian rokok gitu dok ya, dan juga tadi bagaimana cara berhenti merokok, penyakit yang disebabkan merokok, mungkin sobat sehat bisa langsung paham kayaknya dok nih untuk edukasi pada podcast Lur pada siang hari ini. Dan semoga gitu ya sobat sehat semua mampu melaksanakan yang tadi dok, UBM tadi. Jangan lupa ya UBM di Puskesmas ya, setiap hari Rabu ya dok ya, dan Sabtu dari jam 7.30 sampai jam 10 itu mulai pendaftaran. Bisa Dan ketemu sama kita berdua. ketemu sama kita berdua nih sobat sehat. Ada yang mau ketemu kan nih sama Dokter Lina? Gitu. Oke, baik. Sobat sehat, dari awal sampai akhir kita sudah membahas tadi, mengupas tuntas nih bagaimana apa itu tentang rokok, terus juga jenis rokok itu apa aja, terus juga bahaya merokok, apa jenis-jenis zat rokok, dan juga cara berhenti merokok dok. Dan semoga apa yang kita tadi diskusikan, kita berbincang-bincang bersama ke sobat suka majunya langsung diambil gitu ya dok, ke masyarakat langsung bisa mengambil hal-hal yang tadi kita telah bincangkan, kita telah sampaikan, informasikan dari cara berhenti merokok gitu ya dok ya. Dan semoga prevalensi untuk usia perokok di Indonesia turun gitu dok. Amin, semoga ya. Semoga ya. Dan juga untuk sobat sehat mungkin sekian ya yang bisa kita sampaikan ya dok ya. Ada satu lagi sebetulnya. Aduh, apa lagi, Dok? Di Kota Depok ini Oh, iya. ya ada loh upaya untuk menertibkan ya kawasan tanpa rokok ya. Kawasan tanpa rokok. Ada perdanya ya kalau nggak salah ya. Ada perdanya ya. Tuh. Nomor 2 ya dok, tahun 2020 ya. Tahun 2020 tentang kawasan tanpa rokok. Nah dok, kawasan tanpa rokok ini melarang merokok atau bagaimana nih dok? Ya, sebetulnya sampai saat ini sih belum ada ya untuk larangan tidak boleh merokok. Tetapi tidak boleh merokok di 7 kawasan tanpa rokok. Yang telah Seperti ditetapkan itu, gitu yang ya. telah ditetapkan. Sobat suka maju tahu nggak nih 7 kawasan tanpa rokoknya apa Ayo, aja nih? apa ya? Mungkin yang pertama tadi kawasan tanpa rokok itu tempat-tempat umum. Betul, Ya, tempat umum. tempat umum. Terus juga taman bermain. Betul. Terus juga fasilitas kesehatan Ya, sudah khususnya pasti, sudah itu pasti. Terus juga Tempat kafe. pendidikan. Oh iya, tempat pendidikan. pendidikan. Terus juga restoran dan kafe gitu ya dok ya. Terus ada lagi yang Di angkutan umum. Angkutan umum, betul. Tempat Terus ibadah. tempat ibadah gitu. Itu ada 7 kawasan gitu Iya. ya. 7 kawasan tanpa rokok. Itu 7 kawasan bukan kita melarang untuk kamu jangan merokok, tapi dilarang untuk merokok di tempat tersebut gitu ya dok. Ya itu mungkin yang harus dipahami oleh sobat sehat suka maju dimanapun sobat sehat berada. Mungkin itu sudah ya dok ya yang bisa kita sampaikan ke sobat sehat suka maju. Semoga apa yang kita sampaikan langsung ngena nih dok ke orang tuanya, juga ke remaja-remajanya ini. Semoga rokok ini tadi dok turun ya dok prevalensinya. Oke, baik sobat sehat suka maju, mungkin sebagai closing statement nih dok untuk dari dokter untuk pesan-pesan untuk orang tua maupun ke remaja-remaja yang sekarang masih merokok harus bagaimana untuk closing statement. Oke, kita sebagai orang tua jangan kendor ya untuk memantau anak-anak kita, dan buat anak-anak kita berani untuk menolak sesuatu yang tidak baik. Itu aja. Oke, baik. Jangan sampai anak-anak muda sekarang pupus harapan ya dok ya gara-gara ngerokok, karena katanya dok generasi emas ada di tahun 2024. Ayo kita wujudkan harapan tersebut dengan untuk tidak merokok. Terima kasih sobat sehat suka maju atas perhatiannya di kegiatan podcast luar episode kedua kali ini, dan semoga kita bisa mengambil makna dari episode kali ini. Saya sebagai host Giri Putra Persada dan juga narasumber kita Dr. Lina Herliana izin untuk pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.